Muibi, Iya. sepengetahuan lo tanda-tanda munculnya setan tuh ada apa aja? Banyak banget sih. Iya, yang paling sering gue denger kalau ada tiba-tiba bau melati gitu ya, Bi, ya. Iya. Terus suara tokek kan katanya. Iya, benar. Atau suara apa? Ayam ya, ayam berkokok ya. Tapi di malam Iya, hari iya, iya. ya kan? Kalau misalkan deket bunyinya katanya jauh, tapi kalau bunyi jauh katanya deket gitu Iya kan. benar-benar. Nah itu banyak banget kan. Tapi itu semua tuh belum seberapa. Soalnya kenyataannya setiap sosok, setiap bentuk itu tuh ternyata punya caranya sendiri dan punya tandanya masing-masing di setiap kemunculannya. Bener. Jadi cerita malam ini tuh penting banget rasanya buat diingat sama dicatat sama paranoid semua nih. Karena biar kita semua tuh pada siap aja kalau ketemu setan. Iya, dan gak cuma siap sih, tapi kita juga bisa jadi tahu sosok apa yang kita hadapin dan gimana cara ngalahinnya. Nat Moy, Iya. normalnya atau yang sering kita dapat nih ceritanya, orang khususnya yang agamanya Islam, kalau ketemu setan kan pasti baca doa, baca ayat kursi, atau ya minimal baca-bacaan apapun yang dia tahu buat ngusir si setan itu kan. Iya. Bahkan di beberapa kasus, orang-orang tuh sampai perlu mengumandangkan azan buat ngebersihin gangguan-gangguan setan, khususnya tuh di tempat yang baru disinggahi, ya kan? Nah, tapi gimana ceritanya kalau semua itu tuh justru berbalik? Lantunan-lantunan barusan tuh, azan-azan itu bukannya buat ngusir setan, tapi justru jadi tanda-tanda kehadiran mereka. Itu yang gue takutin anjir. Nah, ini yang dialamin sama Denny nih, salah seorang satpam di salah satu gudang logistik di kawasan industri Bekasi Timur. Mirip kayak gitu. Pengalaman ya yang balik lagi boleh dipercaya ataupun enggak. Ini kejadian 3 tahun lalu, persis sekitar 2 minggu sebelum Idul Fitri. Pas itu Denny tuh baru 2 bulan kerja di sana, tapi dia udah sering shift malam. Nah, FYI, gudang tempat Denny kerja itu berdiri di atas lahan bekas rawa yang udah ketimbun bertahun-tahun sebelumnya. Kalau malam, udaranya lembab banget. Tanah di sekitar tembok belakang tuh masih sering becek meskipun gak hujan. Tapi ya gak ada yang aneh tentang itu semua. Sampai satu malam Jumat, sekitar jam 12 lewat 10 malam, pas Denny ini lagi keliling ngecek pagar belakang, dia nyium ada bau tanah basah tajam banget. Oke. Padahal seharian tuh panas, gak ada hujan sama sekali. Denny pikir mungkin itu karena saluran air mampet. Tapi yang bikin aneh, baunya tuh kayak dari dalam tanah, bukan dari air. Iya. Baunya tuh lembab, berat, dan makin lama bikin dada sesek. Pas Denny udah mau balik ke pos, tiba-tiba dari arah selokan belakang kedengeran ada suara azan pelan. Suaranya tuh serak, jauh, dan gak sempurna. Kayak orang setengah tidur yang maksa ngaji gitu. Padahal itu pun belum masuk waktu subuh juga, masih jauh malah kan. Suara itu jelas banget ngucap Allahu Akbar. Tapi tandanya tuh turun naik aneh gitu, kayak dari dalam air. Denny pikir ada orang mabok lagi iseng, jadi dia cuek aja. Tapi ternyata di sini nih semuanya tuh mulai, Nat, Moy. Di shift malam-malam berikutnya, bau itu tuh jadi sering muncul dan selalu dari arah yang sama dan di jam yang sama. Oke. Baunya juga sekarang nambah, jadi ada sedikit amisnya gitu. Coba disemprot karbol, tapi nggak mempan. Sampai akhirnya dari arah belakang gudang kedengeran juga ada suara azan samar. Nah, kali ini tuh lebih pelan, kayak bisikan dari bawah tanah. Suaranya tuh jelas datang dari area yang sama. Tanah becek di belakang pagar kawat. Oke. Tapi begitu disorot senter, ya nggak ada siapa-siapa. Cuman ada genangan air gelap dan tanah ngegembung aja. Terus, nggak tahu kenapa, Denny sadar dan ngerasa kalau tanah becek yang lagi dia sorot itu tuh kayak bernafas gitu loh. Jadi ya gitu, tanahnya tuh naik turun sendiri. Nah, perasaan Denny itu tuh mulai malam itu jadi makin gak karuan lah, makin campur aduk rasanya. Besokannya, kebetulan giliran dia tuh dapat shift pagi ke siang. Di situ Denny sempat cerita ke salah satu temennya, satpam yang lagi shift pagi juga, namanya Firman. Tapi Firman cuma ketawa dan nganggep ya Denny ini kecapean aja. Nah, tapi di beberapa malam berikutnya, pas Denny shift malam lagi, bau itu tuh muncul dan makin tajam. Denny nggak tahan, dia takut. Dia buru-buru nyalain murotal dari HP-nya biar tenang. Tapi suara azan samar itu malah ikutan ngerespon, Nat, Moy. Kayak saut-sautan gitu. Jadi misal nih, suara di HP Denny ngucap
Allahu Akbar. Nanti dari luar tembok ada suara lain yang nyaut, pelan, dalam, serak. Nadanya pun sama, tapi panjang dan kedengeran bikin ngilu. Anjing. Tanpa matiin HP-nya, Denny langsung buru-buru ngunci pintu pos. Dia nggak berani buat patroli keliling dan bahkan keluar dari posnya itu. Denny cuma bisa duduk diem, tapi di luar bau tanah basah tuh makin kuat sampai bikin mual. Dan singkat cerita, Denny di situ ketiduran lah. Dan pas udah masuk jam 2 pagi, dia kebangun nih gara-gara ada suara sesuatu nyeret di atas tanah. Suaranya tuh berat dan ada berirama gitu, kayak karung yang diisi sama pasir diseret pelan dan ada temponya. Denny coba intip lewat jendela kecil posnya dia itu, dan di bawah lampu taman yang agak redup, dia ngeliat sesuatu putih, Nat, Moy. Oke. Itu bukan plastik atau kain bekas. Kainnya gerak pelan, naik turun, dan pas angin lewat, kain itu berdiri tegak. Waduh. Pocong, Nat, Moy. Anjing. Denny cuman ngeliat dari setengah badan ke atas doang, tapi bentuknya tuh jelas banget. Kain kafan kotor, terus ada banyak noda tanah gitu. Bungkus kepalanya masih keikat, dan di bagian bawahnya tanah becek tuh kayak netes-netes gitu dari ujungnya. Gemeter Denny di situ. Cahaya lampu taman tuh tiba-tiba kedip 2 kali terus mati. Dan dari kegelapan itu kedengaran lagi ada suara azan serak, dan kali ini lebih deket. Pokoknya abis malam itu Denny beneran udah gak bisa kerja lagi dengan tenang lah. Setiap kali ada bau tanah muncul, dia langsung keringet dingin. Bau itu pun kadang tuh muncul bahkan sampai siang, tapi cuma Denny doang yang bisa nyium. Teman-temannya dia bilang ya Denny itu cuma paranoid aja. Tapi Denny yakin kalau bau itu tuh nyata. Nah, ada satu malam hujan deras nih. Denny sengaja muter patroli itu lebih cepat biar dia bisa tidur. Pas dia lewat gudang belakang, kedengeran suara petir tuh. Cukup dekat karena kenceng banget suaranya. Dan kelihatan si petir ini tuh nyorotin tembok luar beberapa detik. Dan di sana ada bekas telapak tangan di tembok. Bukan cat, bukan lumut, tapi bekas basah warnanya hitam. Ukurannya gede. Itu tuh lebih gede dari tangan manusia. Dan di bawahnya ada tanah becek yang ngegelembung tinggi, seolah-olah emang ada sesuatu dari bawah tanah yang pengen keluar gitu loh. Iya. Denny nekat, ya mau gimana lagi. Dia langsung balik ke pos dan ngambil barang yang ternyata udah dia siapin sebelumnya atas saran dari salah satu tetangga. Dia balik lagi udah ngebawa garam kasar sama air doa gitu katanya. Denny langsung siram tuh ke tanah. Dia bacain ayat kursi kenceng-kenceng. Dan beneran dong, Nat, Moy, semuanya tuh langsung berubah tenang gitu aja. Baunya hilang, suara azan juga gak muncul lagi. Tapi Denny kira semuanya udah selesai. Pas dia balik ke arah posnya, dari luar jendela ternyata baunya tuh balik lagi. Bersamaan sama listrik tuh tiba-tiba padam. Lampu mati. Dan di tengah kegelapan itu, suara azan tuh seolah-olah pindah ke tempat dia. Tapi suaranya tuh kali ini seret, patah-patah, kayak orang yang ketimbun tanah gitu loh. Dan berusaha buat ngasih suara. Denny gak berani tuh buat buka matanya. Hawa di sekitar dia juga mendadak tuh lembab, basah, seolah-olah emang ada sesuatu yang ngeliatin Denny dari arah luar jendela. Efeknya, beberapa hari setelah itu Denny tuh izin cuti, gak mau masuk kerja. Dia gak bisa makan, gak bisa tidur. Setiap kali dia meremin mata, Denny tuh selalu ngeliat ada tanah becek sama kain putih ada di dalam pandangan gelapnya dia itu. Kayak kebayang-bayang terus. Keluarganya Denny terpaksa buat bawa Denny ke ustadz lah. Dan begitu si ustadz ini dengar ceritanya, beliau tuh langsung ngomong kayak gini, itu bukan pocong biasa. Mungkin tanah tempat kamu kerja itu emang belum pernah dibacain doa dari pertama kali ditimbun. Dan setelah dari situ Denny jadi disuruh rutin lah baca surat Yasin setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Nah, di hari ketiga nih, pas dia ngebaca, Denny tuh ngantuk di ruang tengah. Dan dalam kondisi setengah sadar, Denny ngedenger suara itu lagi, Nat, Moy. Suara azan serak dari kejauhan. Pas Denny coba buka mata, persis di depan jendela rumahnya, di bawah hujan pelan, ada sosok putih berdiri. Ada pocong, Nat, Moy. Kafannya basah, tapi kenceng gitu, dan kepalanya tuh masih keikat. Tanah di bawahnya kayak netesin lumpur gitu loh. Pocong ini diem aja, tapi dari dalam kepalanya tuh
keluar suara serak gitu kayak suara azan. Bukan dari mulut, tapi dari dalam badannya gitu loh. Dan karena kejadian ini, Denny itu harus sampai diruqyah 2 kali. Setelah itu barulah dia bisa tenang. Tapi kata Ustadz, makhluk itu, si pocong ini emang datang karena tanah bekas kuburan lama di area gudang. Dan dia coba buat nandain si Denny ini, karena Denny itu jadi orang yang paling sering melintas lah di sana tiap patroli malam. Sampai sekarang, setiap malam turun hujan dan tanah tuh mulai bau lembab, Denny itu masih bisa ngedenger gema samar-samar Allahu Akbar di kepalanya dia sendiri. Dan demi keamanan dan keselamatan diri Denny, akhirnya dia berhenti kerja dari gudang itu 2 minggu kemudian. Selama 3 bulan penuh dia beneran gak bisa tidur di kamar dengan lampunya yang mati. Kadang setiap Denny ini kebangun tengah malam, dia masih bisa kayak nyium bau tanah basah gitu. Dan setiap kali itu jantungnya kayak langsung berhenti sepersekian detik saking dia takutnya. Anjing, untung Denny nggak kayak kalau misalnya dengar azan atau dengar orang ngomong Allahu Akbar jadi kayak parno gitu loh. Karena kan bisa jadi kan dia kebawa sampai keluar dari pabrik gitu kan. Iya. Tapi menurut gue juga ada untungnya juga sih. Jadi si suara-suara azan dan lantunan Islam ini jadi pertanda buat si Denny untuk adanya si sosok ini kan jadinya. Iya, cuman gue sih mikirnya kayak anjrit, serem banget ya. Percaya nggak percaya ya, gue sih lebih percaya untuk azan itu sebagai ya pelindung gue gitu loh, dibanding penanda adanya setan kan. Muibi, salah satu tanda kalau setan itu datang biasanya lebih cepat dirasain atau diketahuin tuh sama hewan dibanding sama kita kan biasanya. Iya. Kayak kucing, anjing gitu. Terus kalian juga pasti pernah denger kan statement-statement yang ngomong kalau misalnya anjing ngegonggong malam-malam berarti tuh tandanya ada sosok yang lewat. Betul. Nah ternyata tingkah-tingkah aneh hewan ini tuh emang beneran bisa jadi tanda, Bi. Kenapa gue bilang gitu? Karena si pengirim cerita ini, sebut aja namanya Sita, dia tuh kebetulan pecinta kucing. Dan dia pernah ngalamin pas dia baru aja pindah ke kontrakan baru di daerah Depok. Jadi kejadian ini tuh sekitar 6 bulan lalu atau pas setelah tahun baru. Setelah dapat rezeki lebih, dan ini emang udah jadi salah satu keinginan Sita dari lama. Akhirnya dia pindah rumah nih, dari rumah orang tuanya. Gak begitu jauh sebenarnya, orang tuanya tuh kondisinya di Bogor, sedangkan Sita di Depok. Di situ Sita tuh pengen coba hidup mandiri dan cuma ditemenin sama 3 ekor kucing kesayangan dia. Ada Mona, Belang, sama Titot. Kontrakan baru Sita ini tuh kecil, gak segede rumahnya, tapi untungnya tuh bersih. Ada ruangan, dapur kecil di belakang, sama ada 1 kamar mandi di samping kanan. Nah di hari pertama datang semuanya kerasa normal. Cuma yang agak aneh itu di bagian belakang rumah itu tuh nempel banget langsung ke kebun kosong. Terus kebun kosongnya ini tuh ada banyak pohon bambu sama pohon-pohon gede lain. Di situ anginnya tuh lembab tapi sejuk gitu. Terus pemilik kontrakannya sih cuma titip pesan. Dia bilang, "Mbak, siang aja anginnya kayak gini, apalagi malam-malam. Jadi kalau bisa usahain jangan keluar ke halaman belakang malam-malam, Mbak. Angin di belakang suka berat soalnya." Jujur, si tadi nggak pernah ngerti maksud dari kata angin berat tuh apa. Tapi ya udah, dia pikir itu cuma kepercayaan orang tua aja lah pada umumnya. Nah, beberapa hari setelah tinggal di sana, akhirnya Sita ketemu nih sama pengalaman aneh pertamanya dia. Dia inget banget sekitar jam 9 lewat, dia lagi duduk nonton TV sambil makan mie instan. Terus kucing-kucingnya dia nih pada lagi main lah di lantai. Terus tiba-tiba salah satu kucingnya, si Belang, berhenti kaku natap ke arah dapur. Bulunya nih juga kelihatan kayak berdiri gitu. Mona tuh langsung ngedesis kecil. Terus kalau si Titot, kucing yang satu lagi, malah langsung lari ketakutan ngumpet di bawah meja makan. Di sini Sita ngeliatnya agak aneh nih. Akhirnya dia ikutin lah arah pandangan kucing-kucingnya dia. Di dapur gak kelihatan apa-apa, tapi tiba-tiba kedengeran ada bunyi berat, kayak orang lagi nurunin kaki gede gitu ke lantai kayu. Kayak bunyi ngik-ngik gitu.
Di sini Sita refleks langsung diem. Dia masih coba positive thinking lah dan nganggep kalau mungkin itu tuh tetangga sebelah lagi mindahin barang. Tapi pikirannya ini tuh langsung kebantah gitu aja. Soalnya getaran lantainya ini benar-benar kayak kerasa deket banget sama dia. Oke. Kayak emang ada di bawah telapak kaki Sita sendiri. Akhirnya dia pelan-pelan berdiri. Terus semuanya tuh langsung berhenti gitu aja. Langsung jadi sepi. Tapi hawa udara dari arah ruang tamu nih kali ini malah makin jadi dingin. Dan anehnya tiba-tiba dia tuh nyium ada bau keringet gitu. Di situ dia mulai deg-degan. Dia langsung matiin TV, bawa kucing-kucingnya ke kamar, terus langsung tidur sambil ngerapetin selimut. Tapi pas banget matanya mau merem, dari arah dapur tiba-tiba tuh kedengeran ada suara nafas berat, dalam banget, terus panjang. Nah setelah ganti hari nih, singkat cerita, kucing-kucingnya Sita ini tuh malah jadi pada gak mau makan di area dapur. Padahal biasanya tempat mereka makan tuh di sana, mangkok-mangkok kucingnya tuh ada di sana. Udah coba dipindah-pindahin, mereka cuma duduk anteng di depan pintu sambil terus ngeliatin pojokan dapur. Di sini nggak bisa bohong nih, setiap malam Sita jadi rutin ngunci semua pintu rapet-rapet, termasuk pintu dapur. Tapi sekitar jam 2 pagi dia ini kebangun tiba-tiba karena tanah di bawah kasurnya tuh kayak kerasa getar pelan gitu. Kayak ada sesuatu yang jalan di bawah rumah. Dan bersamaan dengan itu, semua kucingnya tuh juga langsung loncat turun dari kasur dan kabur keluar kamar. Terus udah tuh, singkat cerita, malam berikutnya lagi Sita jadi gak berani buat tidur nih. Masih tengah malam, Sita cuma bisa duduk di sofa sambil mainan HP. Suara kucing-kucing di luar kamar tuh kedengeran kayak berisik, gaduh, kayak lagi main kejar-kejaran gitu. Tapi anehnya suara itu tuh kayak berjeda gitu. Jadi misalnya kedengeran berisik nih 5-10 detik. Abis itu tiba-tiba hilang, sunyi gitu. Dan itu terus-terusan tuh kejadiannya. Akhirnya karena penasaran, si Sita nih nyoba ngecek. Dari dapur dia ngeliat beneran nih. Ternyata di situ dia tuh ngeliat ada bayangan hitam gede ngelintas pelan di tembok. Tapi gak kayak bayangan manusia Moy, bentuknya tuh bongkok, lehernya gede, dan di atas kepalanya kayak ada tonjolan kasar. Di situ Sita langsung kaku badannya. Bayangannya tuh nggak gerak cepet, justru bener-bener pelan banget. Kayak tahu nih kalau Sita ini tuh lagi merhatiin si sosok ini. Dan pas Sita nggak beraniin diri buat nengok ke jendela yang ngarah ke halaman itu, dia lihat jelas banget ada sepasang mata merah nyala di balik kacanya, sejajar sama pandangannya si Sita. Matanya tuh gede, nyala tapi nggak berkilau sama sekali. Di situ si Sita bener-bener langsung teriak, tapi suaranya nggak keluar sama sekali. Yang ada tuh cuma nafas yang ngos-ngosan aja. Dan kucing-kucingnya Sita kondisinya juga langsung pada lari ke bawah meja. Terus beberapa saat kemudian lantai ini langsung getar keras banget, kayak kena gempa gitu. Bahkan beberapa piring di rak tuh sampai jatuh ke lantai Muibi. Dan bersamaan dengan kejadian itu semua, mata gede tadi tuh hilang tiba-tiba. Di sini Sita udah bingung nih harus gimana lagi. Akhirnya besoknya dia buru-buru langsung manggil si pemilik kontrakannya. Terus dia bilang lah kalau selama beberapa hari ini dia ini ngerasa kalau ada suara aneh gitu dan lain-lain kejadiannya. Nah si pemilik kontrakannya langsung datang. Dia meriksa dapur, terus bilang lah hal yang bikin Sita tuh makin merinding. Katanya dulu di belakang rumah ini tuh pernah ada sumur tua. Dan itu tuh tempat lewatnya makhluk besar itu, yang ngejaga kebun bambu belakang. Di sini si pemiliknya tuh nggak nyebutin nama, tapi Sita tuh yakin banget kalau sosok itu tuh genderuwo Bi. Dan bener aja sejak hari itu gangguan tuh makin jadi sering lagi. Kadang waktu lagi masak, Sita nih sering ngerasa kayak ada angin panas lewat di belakang punggungnya dia. Atau pas dia lagi buka pintu kamar, selalu nyium bau apak yang berat banget, kayak bau badan yang campur sama darah kering gitu. Terus kucing-kucingnya dia juga jadi makin sering kabur-kaburan keluar rumah setiap malam. Nah mereka nih selalu natap ke satu sudut dapur di tembok kanan bawah, tempat yang sama sekali gak mau mereka deketin. Di sini Sita udah nyoba segala cara. Dia sampai beli garam kasar, terus dia naruh di semua sudut ruangan. Dia juga udah bakar dupa, baca doa yang dia hafal dari kecil. Dan malam itu untungnya setelah dia ngelakuin itu semua, gak ada getaran nih, gak ada suara juga. Tapi ini tuh cuma berjalan beberapa jam doang Bi.
si kucingnya, si belang, tiba-tiba tuh ngejerit kenceng kayak suara kucing dicekek gitu. Di situ Sita langsung lari cepet-cepet ke arah dapur, dan dari jendela kaca dia lihat sesuatu yang gede banget berdiri di luar. Makhluk itu datang lagi. Bulu hitamnya tuh lebat, tapi kulit di dadanya ini pecah-pecah kayak tanah kering. Terus bahu sama punggungnya tuh ngelengkung, dan matanya nih merah nyipet gitu. Tangan kirinya tuh panjang banget, hampir sampai ke tanah. Dan setiap kali dia narik nafas, tanah tuh langsung getar. Si sosok genderuwo ini tuh berdiri diem, natap ke arah Sita lewat jendela. Terus pelan-pelan dia nyentuh kaca dari luar. Kaca itu yang dia sentuh langsung bener-bener retak halus gitu. Di sini Sita takut banget. Dia langsung manggil satu persatu kucingnya buat diajak lari kabur lah ke kamarnya. Pokoknya di situ Sita cuma bisa ngumpet di bawah selimut sampai pagi. Dan tanpa mikir panjang, besok paginya Sita langsung mulai siap-siap buat tinggalin kontrakannya lah. Mulai dari ngirimin kucing-kucingnya duluan, terus beberapa perabotan di rumahnya. Dan di sini Sita tuh makin yakin buat pindah, karena pas dia beres-beres di salah satu lemari pojok dapur yang paling jarang dia sentuh lah, pas dibuka Sita nemu ada kayak gumpalan tanah kering gitu di dalamnya, Bi. Terus ada kayak bekas kaki gede, tapi bentuknya tuh aneh. Jari-jarinya tuh kayak pendek tapi tebal. Dan dari bawah lemari itu keluar bau amis campur bau arang kebakar. Di sini perasaannya si Sita nih udah gak karuan. Dia udah takut banget. Terus akhirnya dia mampir lah ke salah satu warung deket kontrakannya. Kata si penjual warung rumah kontrakan Sita itu tuh emang rumah yang angker. Dan mungkin makhluk itu, si sosok genderuwo itu, emang udah ngikutin si Sita. Biasanya mereka itu milih orang yang rumahnya tuh kosong hawanya. Dan kayaknya tuh bener kata si penjaga warung barusan, kalau genderuwo ini tuh mungkin udah jadi ngikutin kemanapun Sita pergi. Soalnya di rumah barunya sekarang ini, sesekali kucing-kucingnya nih masih suka bertingkah aneh gitu, atau kayak ngasih tanda-tanda yang sama nih kalau setan itu tuh datang ke rumah barunya. Di sini Sita yakin ini udah bukan halu lagi. Mungkin emang makhluk itu tuh belum pergi, atau mungkin si sosok itu tuh cuma nunggu tempat yang cukup sepi buat kembali berdiri. Anjing, masa mau sampai kemanapun dia pergi Sita diikutin genderuwonya ya? Iya kan? Dia gak mau manggil kayak orang pinter buat ngusir gitu apa ya? Anjir. Atau mungkin dia juga gak percaya sama hal-hal itu, jadi dia juga gak mau nyari orang pinter itu kali, Moy. Iya, bisa jadi ya. Gue jadi keinget ini sih, cerita lu yang ada genderuwo yang nyamar jadi suaminya gitu ya. Iya. Nah yang sekarang kan maksudnya udahlah sendiri tinggalnya gitu kan, sepi. Ya ada sih nemenin, cuman genderuwo anjir sampai diikutin kemana-mana. Binat. Iya. Kalau duit atau barang seseorang yang tiba-tiba hilang tuh pasti kan kita kayak nyalahin tuyul ya kan. Nah kayaknya emang ciri-ciri ini tuh emang melekat banget sama tuyul. Tapi lo pada tahu nggak? Ternyata ciri-cirinya tuh nggak cuman itu doang. Ada lagi. Apa yaitu anak-anak kecil tiba-tiba nangis di tengah malam tanpa sebab. Sama kayak cerita yang bakalan gue ceritain sekarang. Oke. Dan siapa tahu ya bisa jadi ada orang yang denger sekarang nih Paranoise, ngedengar kayak suara anak kecil tiba-tiba nangis, ya bisa jadi ya ada tuyul deket lo gitu. Ini cerita dari Paranoise, namanya Iwan. Dia kebetulan ngekos di daerah perbatasan Jakarta Timur sama Jakarta Utara. Bangunan kosannya itu punya 2 lantai. Bentuknya tuh kayak rumah lama yang disekat-sekat jadi beberapa kamar. Dan orang-orang pun di sana nyebutnya juga ini kayak semi kontrakan gitulah. Nah di situ ada penghuninya nggak banyak, cuma 6 orang. Mayoritas juga pada kerja, pulang malam dan jarang ngobrol. Tapi karena suasananya kecil dan rapat, akhirnya mereka kenal lah satu sama lain gitu, walaupun nggak akrab-akrab banget ya. Balik soal si tuyul-tuyul itu, awalnya semua tuh normal Nat. Sampai suatu hari uang-uang orang tuh mulai hilang. Awalnya cuman gocap, kayak dari si dompet salah satu penghuni sana namanya Regi ya. Dia itu tinggal di kamar nomor 5. Regi kira dia tuh cuman kayak salah naruh atau kayak nyelip doang lah duitnya. Tapi besokannya
pemilik kosan ini namanya Ibu Mahla. Giliran yang ngeluh tuh dia, kalau ternyata uang kas yang dia taruh di meja ruang tamu tiba-tiba hilang. Dan keanehan itu terus terjadi tuh setiap harinya. Oke. Tiap hari tuh selalu aja ada kayak uang hilang gitu. Padahal pas dicek di CCTV sama si Ibu Mahla itu nggak ada siapa-siapa Bi, Nat. Bahkan kayak nggak ada maling, nggak ada orang nyolong masuk ke kamar penghuninya gitu. Pokoknya nggak ada apa-apalah gitu. Lucunya dari semua orang yang tinggal di sana, yang nggak pernah lapor kehilangan itu cuman satu orang namanya Mas Ale, penghuni kamar paling pojok. Oke. Si Mas Ale ini orangnya pendiam, kerjaannya juga kata mereka ya itu nggak jelas. Setiap kali lewat depan kamarnya pun juga orang-orang tuh bilang jendela kamar Mas Ale tuh selalu ditutup rapat, dan dari dalam tuh kadang kedengeran ada kayak suara anak kecil ketawa. Nah awalnya pemilik kosan dan si penghuni kosan lain tuh mikir kayak, oh mungkin suara ketawa itu dari rumah sebelah kontrakannya gitu. Tapi ternyata salah Bi, Nat. Hawa malam tuh mulai gak enak. Beberapa penghuni tuh jadi kayak sering kebangun tengah malam karena denger suara anak kecil nangis. Gak keras, gak pelan, tapi kayak ketara banget, kayak ada tangisan yang lirih gitu lah. Suaranya kadang dari atap, kadang dari lorong depan kamar Mas Ale. Dan di setiap ada suara itu, kebesokannya pasti aja kayak tiba-tiba uang hilang aja gitu. Dan bener aja Bi, Nat, besokannya ada yang kehilangan lagi nih. Tapi anehnya, setiap uang yang hilang itu nggak pernah dalam jumlah yang gede, selalu recehan. Kayak lembarannya lusuh, atau kayak uang yang disimpan di tempat remeh gitu, kayak di saku celana, keselip di mana, tiba-tiba hilang aja. Sampai suatu malam ada penghuni kosan lainnya namanya Jay. Dia tuh tinggal di kamar nomor 3. Cerita kalau dia tuh ngeliat sesuatu. Dia kebangun dari tidur tengah malam karena kebelet kencing tuh. BTW ini kamar mandi di luar ya. Oke. Dia ngelewatin kamarnya si Mas Ale. Dia ngeliat ada bayangan kecil lari dari celah pintu kamar yang kebuka tuh, kamarnya Mas Ale pintunya. Wujudnya katanya kayak bocah, tapi bukan bocah. Badannya kecil tapi kepalanya gede Bi, Nat. Dan botak. Pokoknya matanya tuh katanya keluar kayak ikan gitu, lu kebayang kan seremnya? Nah jujur semua yang denger itu cuma bisa diem, nyerna. Soalnya kayak deskripsi si J barusan tuh kayak gak make sense, aneh banget gitu kan. Besokannya hal yang lebih aneh kejadian lagi Bi, Nat. Di ruang tengah tiba-tiba udah ada uang berserakan di lantai. Lembaran 5 ribuan, 10 ribuan lusuh, kotor kayak abis dicengkrem orang yang tangannya basah gitulah. Bu Mahla panik nih. Tapi gak lama dari situ tiba-tiba Mas Ale lewat di depannya Bu Mahla, terus nyengir gitu aja Bi, Nat. Bilang tuh dia tiba-tiba, mungkin itu uang orang-orang yang lewat terus pada jatuh. Nah mana si Mas Ale ini udah jarang bersosialisasi, tiba-tiba sekali ngomong kayak gak ngebantu apa-apa, kayak gak jelas gitu ya kan. Iya. Tapi sejak saat itu Iwan, salah satu penghuni kosan dia juga ya, itu mulai merhatiin lah gerak-gerik si Mas Ale ini. Mas Ale tuh kayak jarang keluar kalau siang, tapi giliran udah malam dia tuh sering keluar pelan-pelan kayak bawa plastik kecil, terus balik lagi ke kamarnya sekitar jam 3 pagi. Kadang dari kamar si Mas Ale tuh kayak kecium bau amis, kadang kayak ada kecium bau campuran tanah lembab, ada bahkan kayak bau darah. Nah tapi kalau mereka mau nuduh si Mas Ale ini nyuri duit, itu juga gak bisa. Karena kayak masa tiba-tiba dia ngambilin duit terus dia ngamburin ke ruang tengah, kan gak make sense kan. Aneh gitu, buat apaan dia nyuri terus dia ngamburin ke ruang tengah. Sampai akhirnya malam itu tuh Iwan ngeliat sendiri Bi, Nat. Di tengah malam dia kebangun karena ngedenger ada suara anak kecil nangis. Tapi kali ini Iwan tuh dengernya kayak suara tuh deket banget. Dari celah pintu kamar Iwan ngintip tuh. Dia ngeliat kalau ada bayangan kecil lewat di lorong. Badannya bungkuk, langkahnya cepet banget, tangannya kecil tapi kayak kukunya panjang. Makhluk itu tuh berhenti persis di depan kamarnya Mas Ale. Dia ngeluarin tuh kayak suara kekeh pelan gitu. Terus pintu kamar itu tiba-tiba kebuka sendiri. Dan kebetulan banget pintu kamar Mas Ale itu tuh persis banget berseberangan sama kamarnya si Iwan. Di situ Iwan tuh bisa ngeliat jelas Bi, Nat. Ada Mas Ale lagi duduk di lantai. Di depannya kayak ada mangkok kecil isinya uang receh, kayak ada semacam nasi juga. Nah makhluk itu yang dilihat sama si Iwan tiba-tiba langsung kayak nyamperin si Mas Ale, jongkok, makan kayak binatang, terus tangannya cemong, terus mulutnya tuh penuh liur tapi warnanya hitam. Detik itu juga Iwan sadar apa yang dilihat, dan ternyata yang si Iwan lihat itu adalah tuyul. Dan yang paling ngerinya lagi, tuyul itu tuh nggak kayak sering digambarin sama orang-orang Bi, Nat. Kalau yang sering digambarin orang-orang kan kayak botak, mate satu, pakai kancut gitu kan. Iya. Nah yang dilihat sama Iwan ini
mukanya si tuyul itu mirip bayi, tapi matanya gede banget yang tadi gue bilang tuh kayak mata ikan yang keluar gitu. Kulitnya abu-abu dan bagian perutnya tuh kayak gelembung kayak penuh cairan. Jijik. Iya kan? Nah setiap kali si tuyul ini ketawa, suaranya tuh kayak ada dua. Ada suara anak kecil, sama kayak ada samar-samar suara gemak berat kayak orang dewasa nyaru, jadi kayak mau ketawa suara anak kecil gitu loh. Anjir. Besokan paginya Iwan langsung cerita tuh Nat, ke Jay sama Regi. Ternyata mereka pun juga punya pengalaman aneh yang sama. Kalau Regi bilang kalau tuyul itu tuh pernah nongol di dapur lagi ngais-ngais beras kayak tikus. Nah terus Jay bilangnya juga kalau uangnya sekarang sering muncul di tempat lain, bukan hilang tapi kayak pindah sendiri gitu. Dan setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya mereka sepakat lah buat ngomong ke ibu kosannya, ke Ibu Mahla ini. Ngobrol sama Ibu Mahla, dan ternyata Bu Mahla tuh juga ikutan ngaku kalau dia itu dulu pernah dengar dari kabar-kabar warga sebelumnya ya, kalau kamar pojok itu dulunya pernah dipakai buat ritual pesugihan. Yang ngontrak sebelumnya juga laki-laki, tapi tiba-tiba meninggal mendadak Nat. Dan kamar itu akhirnya lama kosong lah. Nah Bu Mahla kepikiran buat kayak yaudah tutup aja lah kamar itu, karena kan ada orang meninggal gitu kan. Tapi tiba-tiba Mas Ale datang ke rumah kosan Bu Mahla ini dan nawar kamar yang kosong itu yang udah pengen ditutup sama Bu Mahla sampai 2 kali lipat. Nah Mas Ale cuma bilang kalau ternyata dia pengen bayar ruangan itu, kamar itu, biar dia tuh dapat kamar yang sepi dan adem. Nah akhirnya diiyain tuh sama Bu Mahla. Singkat cerita nih, akhirnya diam-diam Bu Mahla tuh manggil semacam orang pinter gitu buat bersihin kosannya. Malam itu semua penghuni ngumpul di ruang tengah kecuali si Mas Ale. Orang ini, si orang pinter ini ya, pelan-pelan mulai ngebakar kemenyan dan naruh kayak tolak bala di setiap sudut rumah. Tolak bala itu ada garam, daun kelor, sama air doa. Tapi pas orang pinter ini mulai baca-baca doa, angin tiba-tiba kenceng banget kayak ngelewatin lilinan sampai mati. Dan dari kamar pojok, kamarnya Mas Ale ini, kedengeran suara bentakan keras bilang kayak jangan ganggu anakku gitu. Dan yang teriak itu tuh Mas Ale. Tapi anehnya pas pintu kamarnya Mas Ale ini kebuka, Mas Ale tuh udah berdiri dengan matanya tuh merah, keringet dingin sampai netes banyak banget dari mukanya. Dan di belakangnya kelihatan kayak ada sosok kecil lagi ngintip di balik kakinya si Mas Ale. Momen itu cuma sebentar, tapi cukup bikin orang tuh mundur ketakutan lah. Orang pinter itu tuh langsung nyuruh semua orang buat keluar area kosan, kayak nunggu di luar aja lah gitu sambil baca-baca doa aja gitu. Sampai akhirnya orang pinter ini kayak baca-baca doa, tiba-tiba hening, sepi gitu. Sejak malam ritual itu, semua suasana kosan berubah. Uang udah gak ada yang hilang, tapi kamar Mas Ale kekunci rapet Nat, dan gak pernah kelihatan keluar lagi. 3 hari kemudian, bau busuk tuh tiba-tiba mulai kecium dari kamar Mas Ale. Pas coba didobrak pintunya, ternyata mereka nemuin Mas Ale udah meninggal Nat. Badannya langsung jadi kayak kurus kering, kulitnya nempel di tulang, matanya melotot, lidahnya hitam. Terus sekujur tubuh dia tuh kayak ada jejak kaki anak kecil. Wah anjir. Di sebelahnya tuh, sebelah mayatnya Mas Ale ya, ada mangkok kosong dan beberapa lembar uang yang udah gosong gitu di ujungnya. Kata orang pintar kemarin, si tuyul ini nih lagi kelaparan karena ritual tolak bala kemarin. Dia jadi gak bisa nyari uang, dan akhirnya makan energi majikannya sendiri, which is si Mas Ale itu. Dan karena kondisinya udah makin gak masuk akal, gak cuman buat penghuni kosannya, tapi buat si pemilik kosannya ya, yaitu Bu Mahla. Akhirnya gak lama kemudian, semua penghuni tuh terpaksa pindah, dan Bu Mahla nutup kosannya dia sementara buat dijadiin bangunan lain. Sekarang sih kosan ini udah ditutup dan dijual Nat. Tapi tiap kali si Iwan ini lewat kosannya dia tuh masih bisa ngerasa kayak hawa dingin di sekitarnya. Kadang ada warga sekitar yang cerita kalau malam-malam suka dengar ada suara kayak anak kecil nangis gitu. Kadang juga tiba-tiba ada uang receh muncul di depan pagar. Jujur, Iwan tuh kayak nggak tahu apakah tuyul ini tuh masih ada atau ikutan dikubur sama majikannya tadi yang udah meninggal. Tapi satu hal yang dipelajarin sama Iwan dan teman-teman kosan lainnya, nggak semua yang kerja keras itu hasil usaha sendiri. Kadang ada harga yang perlu dibayar, dan lebih gelapnya lagi bukan sekedar uang. Tapi gue dengernya bener-bener puas banget sih di cerita lo ini, karena dia langsung dapat karma dari perbuatan dia sendiri itu loh. Si Mas Ale ya? Iya, sampai dia meninggal digerogotin sama si tuyulnya itu. Iya, tapi untung emang orang pinternya berarti kuat ya sampai bisa nangkal si tuyul-tuyul itu biar nggak beraksi lagi ya.
Gue masih kebayang lagi walaupun mungkin ukurannya nggak gede ya. Tapi setelah lu mendeskripsikan tuyul ini bentukannya kayak gimana, serem banget anjir. Iya, bahkan dari cerita ini pun juga gue baru tahu Nat, kalau ternyata tanda-tanda kedatangan tuyul tuh ada anak kecil nangis gitu. Heeh. Dan bahkan gue juga baru tahu dari cerita lu berdua, kalau ternyata di cerita Syabi ada suara azan dan itu tuh tandanya ada pocong datang. Jadi kayak ada beberapa hal-hal yang kita baru tahu di cerita inilah. Nah, gue penasaran sih buat para noise, boleh kasih tahu kita nggak? Kayak ada 1-2 tanda mungkin yang mungkin orang lain belum tahu, kalau ternyata tanda yang kita dengar atau yang kita lihat itu ternyata ada setan di dekat kita.